Hai guys, maaf banget ya, ini telat banget karena tadi aku masih siap-siap. Terus rambut aku masih basah juga. Dingin ya, cuacanya dingin banget, sumpah. Guys, jadi ini adalah Hai, jadi warna kuning ya. Iya Kak Faza, makasih ya udah milihin ya kemarin. Siapa kemarin yang milih warna kuning? Makasih banget udah milih warna kuning ataupun biru, tapi nggak apa, aku tetap pilihnya warna kuning. Makasih ya Karis dan udah join, makasih ya guys. Kata 19, iya lagi, maaf banget guys, aku siap-siapnya lumayan lama ya, namanya juga cewek. Oh iya Ci, jadi sebenarnya aku hari ini hari terakhir jalan-jalan. Terus abis itu aku kayak pengen nyepetin live walaupun sebentar banget, karena aku pengen kalian juga ngeliat gitu loh guys. Ini cakep banget, kalian lihat. Kalian lihat guys, cakep banget dan ini kayak dingin banget sebenarnya. Gokil ya. Aku by the way ya, hari ini dingin banget kan. Tapi kemarin tuh aku merasa dingin banget, tapi kayak hari ini aku merasa aku udah bisa lebih tahan dinginnya gitu loh guys. Jadi aku udah lebih kuat dingin. Berkabut gitu sih, iya. Bahkan guys, ini tuh ini kan hotel aku kan. Kemarin tuh aku tuh sempet naik gunung yang dingin banget, Fansipan, tahu kan puncak Fansipan itu di kota apa namanya? Ini di Sapa namanya, merah mukamu, ini blush. Baju baru tuh, iya lagi, baju baru, alhamdulillah. Berapa derajat sih sebenarnya di sini? Aku kurang tahu berapa derajat, tapi kayaknya kalau aku kemarin cari di Google tuh antara 12 sampai 15 derajat gitu di sini. Mau pulang besok pulangnya, tapi hari ini aku hari terakhir buat nge-explore. Dan sebenarnya sedih sih karena menurut aku tuh tempatnya banyak banget yang bagus. Walaupun sebenarnya ini kayak ini tuh desa guys, jadi ini tuh desa bukan desa juga sih, cuma maksudnya ini adalah tempat yang lumayan pegunungan dan deket sini ada desa namanya Desa Ketket. Kemarin tuh sebenarnya aku udah sempat pergi ke desa itu kan, Desa Ketket, tapi aku tuh pergi pakai tour. Jadi kayak kita satu tour itu isinya 15 orang. Tapi itu termasuk tour guide, jadi kalau yang jalan-jalannya tuh kalau nggak salah 14 orang gitu. Jauh dari perkotaan sih. Ini tuh dari Hanoi langsung naik bus dulu 6 jam lamanya. Desa Kucing-Kucing, iya aku lupa sebenarnya kemana kan aku pakai tour guide, jadi untungnya aku lumayan ngerti cerita-ceritanya karena kan kita diceritain juga kan kalau pakai tour guide kan. Tour guide-nya sebenarnya dia orang Vietnam tapi dia belajar bahasa Inggris, jadi dia bisa jelasin ke kita gitu. Kalian denger gak sih guys, ada suara ayam di sini? Ternyata ada ayamnya kelihatan dari sini guys. Aku mau balik dulu kameranya. Sebenarnya kalau di sini nggak terlalu bagus pemandangannya karena pemandangannya bagusan ke sini. Tapi pokoknya kalian sebenarnya di situ bisa lihat ayam guys. Di situ aku dari tadi make upnya di sini di balkon karena aku pengen sambil nikmatin view-nya kan. Terus dari tadi aku bener-bener denger suara ayam. Ini kayak di desa kalian gak guys? Lagi di mana ini? Aku di depan hotelnya, di balkonnya. Bareng ayam make sih. Iya, jujur iya. Banyak spot bagus. Koper penuh lagi nggak sih? Iya penuh banget. Aku hari ini bawa 4 koper karena aku kan pergi berempat juga kan guys. Jadi masing-masing orang satu koper. Koper nggak 60 kilo ya, lebay banget sumpah. 30 kilo, nggak 60 kilo. Si Bang Jabur hari ini ulang tahun. Masa sih, beneran nggak? Beneran nggak? Berarti kokonya diajak Ci atau enggak? Sebenarnya diajak tapi emang dianya nggak mau guys, dan dia itu baru pindah kantor gitu ke kantor yang lebih, kan aku bilang kayaknya dia pindah kantor ke kantor yang lebih kayak lebih apa namanya, lebih strict gitu rulesnya dan sistemnya kayak lebih ribet. Jadi dia nggak mau bolos dulu, nggak mau cuti karena dia baru kayak hari ini mungkin minggu kedua apa minggu ketiganya dia masuk kerja kantor itu. Adikmu gimana sih keadaannya? Aman aja, keadaannya aman aja dia. Aku lagi siap-siap interview Sin, doain ya. Amin, semoga lancar ya. Pagi banget live-nya Sin. Iya, karena aku kalau misalkan nanti guys, ini ada orang lewat sumpah.
Terus tadi dia kayak liatin aku gitu, kayak ini orang ngapain ya pagi-pagi di depan balkon kayak ngobrol sama handphone. Sumpah. HP Bang Jabur, happy birthday ya. Nggak kepanasan sih sebenarnya ini. Masih ada cerah-cerahnya sih kalau misalkan siang gini, kayak masih ada sedikit anget walaupun tetap dingin ya. Cuman kemarin tuh aku sampai di Sapa itu aku naik sleeper bus dari jam, makasih ya Kak Franco, aku naik sleeper bus dari jam setengah 12 sampai jam setengah 6 pagi. Terus nyampe nya itu ya jam setengah 6 itu kan nyampe di stasiun kan. Cuman mungkin kita nyampe hotel itu sekitar jam 6. Dan itu hotelnya dingin banget. Aku nanti mau foto kasih kalian itu fotonya. Hotelnya bagus banget guys. Lobbynya itu kayak bukan lobby hotel yang mewah gitu, tapi lebih yang kayak alam banget, kayak kayu-kayu. Terus pokoknya bagus gitu loh guys, dan rapi banget. Itu aku suka banget, asri gitu. Iya, banyak kayak pohon-pohon juga. Jadi pas aku nyampe di sini itu jam 6 itu dia benar-benar sampai berkabut banget, dan view-nya itu bagus dari hotel. Jadi bener-bener bisa menikmati gitu guys, walaupun cuma di hotel doang. Ada yang tan skin nih sekarang. Sebenarnya aku nggak setan itu, tapi nggak tahu kenapa ya, selama aku di Vietnam aku merasa kalau aku selfie aku kelihatan kayak gelap gitu kulitnya. Padahal sebenarnya nggak, sebenarnya kayak biasa aja. Mungkin karena lightingnya ya kali ya, atau aku kayak ngambil selfie-nya kayak agak lightingnya kurang bagus, jadi akunya kelihatan gelap guys. Padahal sebenarnya kayak nggak terlalu segelap itu sih, cuman aku merasa pundak aku agak sedikit gosong, dikit doang. Tetap cantik kok, terima kasih ya. Hai, pagi Bu dosen Sapa. Boleh lighting kemana-mana nggak? Iya, lighting yang kecil itu yang kata orang kayak buat apa, tapi kalau di langit malam itu berguna loh Kak, itu jadi bagus loh. Dan juga aku kan bawa kamera kan guys kemarin, jadi aku tuh kemarin ikut tour itu jam 8 sampai jam 4. Jadi aku nyampe hotel jam 6, terus aku langsung make up. Karena aku sebenarnya udah kayak make up, udah kayak base make up gitu, udah catok juga di hotel yang sebelumnya. Jadi kan aku kan kemarin kan di Hanoi, aku kan nginep hotel juga kan. Tapi karena kita harus jam setengah 12 itu harus naik bus, jadi kita nggak nginep di hotel itu, kita cuma numpang istirahat dan numpang mandi aja. Yang fotoin Ebet, iya semuanya Ebet. Topi gedenya terbang nggak? Topi gedenya nggak terbang karena sebenarnya aku takut terbang juga kan guys. Cuman ternyata dia tuh sebenarnya ada kayak iketannya gitu loh. Kalian tahu kan ada panjangnya dan itu bisa diikat. Terus aku kayak kenapa nggak ikat dari tadi? Makasih ya Kak biji-bijian. Hebat berbakat, iya banget sumpah. Aku kayak bener-bener kayak suruh dia foto-foto mulu supaya dia tuh makin suka guys. Ini sebenarnya aku kan kayak, ini tuh hotel aku, di kamar aku dalam sini guys, dan karena ada balkonnya jadi aku nge-live di balkon supaya nggak berisik kan. Kayaknya aku nggak tahu sih dia bisa dengar aku apa enggak, tapi kalau dia bisa dengar pasti di dalam hati dia kayak, udahlah C, jangan C, jangan C. Sumpah ini aku nge-live tapi yang nyariin pada nyariin ada aku semua. Fotografer dadakan, iya guys. Jadi tuh kayak, tahu nggak sih, aku pas awal-awal banget hari pertama pas nyampe, aku kan day one tuh aku nyampe kayak kira-kira jam 6 sore kan di Ho Chi Minh kan. Terus abis itu kayak setelah itu aku tuh ada mau masuk ke restoran gitu. Terus kayak dia tuh males-malesan fotonya. Terus aku kayak bilang kayak, aduh aku khawatir dia gak bisa fotoin aku. Kayak ngomong ke mama aku kayak takutnya nih si Ebet nih mut-mutan, dia gak fotoin aku kan. Terus ternyata dia besoknya sampai hari ini dia konsisten fotoin aku guys. Dan dia kayak udah nyampe lebih apa namanya, lebih siap dia gitu loh. Dia kayak udah berpose-pose kayak, ngerti gak sih, kayak bisa lebih menjiwai gitu. Terus kayak, tahu gak sih orang tuh kalau foto nih guys, buat kalian yang kayak fotografer banget tuh, kadang-kadang kalian pernah gak sih saking semangatnya foto sampai kayak kalian tuh harus buka kaki gitu, harus kayak ngangkang gitu biar kayak dapet angle yang bagus gitu kan. Terus abis itu kemarin ada tuh pas lagi di depan kafe ada orang yang kayak gitu. Terus aku bilang kayak, Bet, lihat tuh Bet, kamu fotonya juga harus kayak gitu ya biar keren ya, totalitas gitu. Terus abis itu kayak tapi dia tetap gak ngikutin sih. Tapi pokoknya sekarang dia kayak udah lumayan lebih tertarik gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya dia kalau tiap foto kayak, dia kayak gitu guys, setiap kali dia mau foto dia akan kayak hitung kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak 5 foto aja habis itu udah. Dia gak fotoin aku lebih dari 5 foto guys. Itu awal-awal kan. Cuma sekarang bahkan dia kayak aku, terus abis itu aku sempat bilang kayak, jangan gitu fotonya, harus yang cepet, cekrek gitu kan. Terus terakhir ada
masa di mana dia kayak fotonya kayak cekrek 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 cekrek, aku jadi bener-bener kayak, kan kalau misalnya kita kan kalau foto kan tetap kayak ada ngedip gitu kan, jadi kayak ngedip aku pun tuh kecekrek gitu loh guys. Aku bilang kayak sabar bet, sabar sabar gitu kan kayak